Saya juga spekulan. Saya lihat saya ada cadangan dana, saya coba masuk jadi agent, jadi coba berinvest. Karena waktu itu ingat nggak, DP 20%, cicil berapa kali? 24 kali. Momen kembali lagi, kita harus setia kepada proses. Jalan, saya jualan booming pada saat itu. Saya jualan, boom, dan sampai jadi nomor 2 di Sumatera Serpong di tahun zamannya itu 2013-2014. Yang jualan, kalau namanya Bapak Ibu sekalian tahu, kalau jualan Sumatera tahu kan, nggak ada yang dari UDI kan? Semuanya di UDI. Saya cuma sama istri saya doang yang fight. Karena kantor saya di Jakarta Selatan. Saya harus buktikan, saya bilang saya harus bisa dan saya harus bangkit, saya bilang. Makanya pemulihan pasca pandemi COVID-19 itu setelah, kalau saya lihat itu adalah proses. Emang banyak sekali kita kondisi ekonominya mungkin begini, tapi saya katakan di tahun 2024, 2023 ternyata bangun. Dan di 2020, Bapak Ibu sekalian, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Mungkin hari ini kita proses saya nggak jualan, tetapi ada yang jualan. Di tahun Bapak bilang, Pak Bos bilang, Bapak naik, ada yang bayar cash. Pak, di saat itu, di 2020, itu ada satu agent di Banten, dong nggak jualannya berapa? 50 miliar, 60 miliar. Kadang-kadang, wow. Artinya apa? Setiap kita ada momennya. Hari ini saya mau sampaikan bahwa saya setengah memotivasi kalian bahwa tidak ada setiap kita yang bisa menentukan transaksi itu kapan, bulan depan kita bisa dapat berapa. Betul apa enggak? Betul. Yang sudah DP pun juga bisa batal. Saya cuma percaya bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Dan bola bumi itu bulat dan selalu berputar. Kepada siapa? Orang yang tahan kepada prosesnya. Oke, tren properti yang mulai berubah, mencari properti dengan harga yang terjangkau dan apartemen menurun. Jujur, after pandemi COVID, kondisi penjualan properti apartemen drop 30-40%. Yang tadinya launching 325 juta, cuma terjual secondary-nya 240. Betul ya kalau apartemennya? Kurang lebih 30-40%. Pertumbuhan properti komersial bagaimana? Co-working space itu mengalami peningkatan di tahun 2023. Kenapa? Co-working space bukan peningkatan, properti di tahun 2021 2020 berubah. Cara orang bukan lagi di gedung-gedung, tetapi saya 2021-22 itu udah mereka sewanya itu di rumah. Karena butuh. Kalau di office kan sering waktu itu ada penutupan apa gimana kan, jadi ada restriction, tidak boleh lockdown. 2021 22 itu kan masih ada lockdown kalau misalnya ini, akhirnya itu berpindah ke sewa menyewa ke perumahan. Dan teman-teman di daerah itu di Jakarta atau Jabodetabek itu lebih banyak mereka berpindah ke rumah office ya. Nah, kalau co-working space boleh dibilang mengalami penurunan. Kenapa? Banyak kantor-kantor co-working space setelah pandemi COVID itu banyak yang tutup. Jadi beberapa yang sewa 1 lantai, 2 lantai
itu udah nggak ini lagi. Mereka banyak perusahaan dari startup juga mereka tutup. Ya. Nah, pengaruh daripada kebijakan pemerintah regulasi pajak dengan 5 tahun terakhir itu masih standar, masih sama semuanya. Kenapa? Tapi khusus yang primary itu banyak yang ketolong, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya free PPN. Betul ya Pak ya? Karena jual ready unit free PPN, nah itu mengalami peningkatan. Jadi kalau dengan pengaruh kebijakan pemerintah regulasi pajak, saya waktu itu menjual satu proyek dengan teman-teman, kita berbagi dengan teman-teman semuanya di tahun 2021 99 unit dengan program yang pertama yang pemerintah, kami bisa 99 unit kami bisa menjual dalam waktu 6 bulan. 6 bulan kami jual. Habis dengan program yang free PPN. Jadi program pemerintah yang regulasi pajak itu dengan free PPN itu sangat menolong sekali untuk meningkatkan penjualan daripada developer dan property agent juga. Oke, next. Nah, tren properti 2025. Kalau saya bilang bahwa sebagai pejuang di praktisi di industri properti ini, dan jangan dengarin dengan kondisi sekelilingnya dulu. Misalnya ada penghematan, ini bagaimana, bahwa di tahun 2025 ini kondisinya begini. Saya katakan bahwa mindset itu penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kita lakukan tugasnya kita, untuk menjual properti. Misalnya tadi Greg Pangandaran, promosi sedikit ya Pak ya. Kalau saya bilang, kalau Anda punya prospek, lakukan, kalian coba jual. Kenapa? Pasti ada yang mempunyai minat untuk membeli, tapi kita sering skeptis. Apakah bisa? Lakukan. Saya adalah tipikal yang maju dulu, Pak, Bu, ini bagus. Nah ini kita harus maju dulu nih. Kita harus punya mindset nih. Nah ini yang harus kita transfer kepada setiap marketing kita. Kalau enggak, kita akan melihat bahwa tahun 2025, wah pemerintah akan ada pemotongan, APBD dipotong, ini semuanya. Bahwa kalau dengan berita nggak ada habis-habisnya. Tetapi potensi ada nggak? Ada. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang terbesar ketiga, 278 juta orang. Itu masih menjadi satu daya minat yang tinggi untuk pembeli properti. Apalagi orang Indonesia, mereka punya mindset tetap properti dulu. Jadi pertumbuhan properti di wilayah suburb dan perkotaan kecil, orang mulai lebih memilih rumah di daerah yang lebih luas dan terjangkau, yang lebih banyak berada di wilayah suburb atau kota-kota kecil. Nah, kalau di Jabodetabek ini beda nih. Kalau boleh dibilang Tangerang itu suburb, betul nggak? Tapi saat ini harganya di suburb itu udah sama dan agak lebih mahal dibandingin Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dulu tahun 2012 harga itu di daerah suburb itu, Tangerang itu 120 meter, Bapak Ibu tahu sekali harganya berapa? 600 juta. Sekarang 119 meter itu harganya udah 2,5 M. Sedangkan harga di Kelapa Gading 6 kali 15 rumah tua harganya 1,5 M. Artinya apa? Ini tergantung daripada pertumbuhan daripada satu kota itu. Tangerang pertumbuhannya signifikan. Daerah timur bukannya tidak bagus, karena itu padat,
Tetapi dibandingin daerah barat, wow, itu daerah yang benar-benar harga propertinya naik. Dan tahun lalu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa tahun 2024 itu satu developer itu bisa menjual 8.000 unit yang harganya 1 M lebih, 1 sampai 1,5. Ciputra SA1 itu mereka mengalami peningkatan kurang lebih hampir 50% di tahun 2024. Mereka punya proyek yang seksi itu adalah Citra Cisauk, itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000 unit, dan juga udah gitu Citra Bintaro itu membukukan kurang lebih 1,5 T dalam waktu 1 tahun. Dan juga di daerah Tangerang itu saya juga nggak habis pikir teman-teman ini berbicara mindset. Agentnya banyak apa enggak di daerah Tangerang itu? Banyak benar. Bapak Ibu sekalian tahu itu harga jualan ruko 3,5, 4,5 M, 5 M itu kayak cicilan naga. Saya pun juga, saya dulu pemain Sumarekon gitu, saya pun juga database saya udah nggak ada. Saya udah coba berusaha, coba menawarkan, tetapi teman-teman yang di daerah sana, saya juga bingung. Pembelinya ada aja. Artinya apa? Itu ruko bisa habis, selesai. Paramount jualan ruko 4,5 M, 5 M, 7 M, habis. Udah gitu. Nah, kalau dibilang tadi Bapak bilang jualannya kan cepat, Pak, kalau pas Covid jualan 15 sampai 26 M laku nggak, Pak? Kalau secara unit saya nggak hafal ya Pak, cuman kita enggak, maksudnya saya kalau harga 15 M sampai 26 M pas Covid laku apa enggak? Hah? Enggak kan? Pas Covid 2020 susah kan Pak? 15 M lu, kalau Bapak kan 1 M-an apa gimana, betul kan? Ini 15 M sampai 26 M. Ini saya kasih tahu. Kalau namanya momen kita masuk ke dalam satu proses bahwa pada saat Covid kalau kita bisa tangkap setiap kondisi yang kurang bagus, kalau kita lihat kita cepat-cepat belajar, kalian akan dapat satu opportunity yang besar. Nah, saya cerita nih, ini ada satu proyek di BSD, harganya itu 15 M, minimum 12 M, 15 M sampai 26 M. Dan tadi proyek rumah yang paling mahal yang biasanya laku yang lebih cepat ya di masa Covid, harga yang 26 M per unit. Rumah yang ngadep langsung ke sungai itu laku yang pertama. Tahu jualannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Coba saya pengen nanya nih. Ini salah satu motivasi buat kita juga. Tahu bagaimana jualannya? Bagaimana ini? Coba saya tanya, pas Covid jualannya gimana? Itu in-house. Dulu jualannya susah benar itu proyek. Tahu bagaimana ada yang bisa bantu jawab tapi nggak ada voucher? Nanti minta sama Pak Boas sama Pak Agus ya. Oke, gimana jualannya? Online? TikTok? Saya bilang bukan ini. Pemasaran properti berubah di tahun 2020. Orang yang melewati YouTube, dia mereview daripada itu produk. Kenapa? Sekarang YouTube udah biasa, betul dengan dunia normal sekarang. Tapi pada saat Covid, orang nggak bisa keluar. Ngapain dia di rumah? Lihat YouTube. Udah gitu, pas Covid, dia nggak bisa jalan-jalan. Dia nggak bisa beli handphone baru. Betul apa enggak? Dia nggak bisa beli mobil baru. Dia adanya cuma lihat YouTube.
penjualan itu tertinggi pada saat di COVID. Dan sampai itu Hong Kong bilang, gila. Itu bukan lagi selesai COVID, 80% terjual. 80, artinya apa? Di setiap krisis, setiap pandemi apapun juga itu ada momen kalau kita bisa menangkap. Jualannya pakai YouTube. Nah, maksudnya saya cerita begini, lihat, sharing sama teman-teman, perubahan apa yang bisa membuat kita sukses, meningkatkan penjualan. Oke, properti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, properti yang efisiennya energi, hemat biaya, operasional dan ramah lingkungan menjadi semakin penting bagi untuk tujuan investasi maupun untuk penggunaan pribadi. Jadi setelah pandemi COVID itu gaya berpikir orang sudah berubah. Mereka penuh dengan berpikir environment, ruangan terbuka, high ceiling. Nah, pokoknya properti yang komersial dan fleksibel, ruang kerja fleksibel, co-working space kemungkinan akan terus berkembang, tapi saat ini belum berkembang. Pada properti yang mendukung konsep ini bisa sangat menguntungkan. Kalau co-working space itu biasanya untuk office building, tetapi di tahun 2023 dan 2024 itu banyak perusahaan tambang membeli office space. Itu ada yang namanya office space di SCBD, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, ini yang harus kita tangkap tren daripada setiap tahun, momen. Nah, ini adalah informasi yang penting. Jadi di tahun 2023-2024 itu banyak yang cari office space yang luasnya 1.000 sampai 2.000 meter, Bapak Ibu sekalian. Bukan sewa, tapi beli. Yang tadinya harganya itu office space 75 juta sampai 80 juta. Dan kebetulan saya juga ada waktu itu nanganin satu investor dari China. Mau belinya di mana? Di daerah Pink, tapi di bawah apa gimana? Ternyata dia belinya di Resident Office. Harganya berapa? Udah dibawa kemana-mana. Ternyata masih ada pembeli yang beli satu lantai 1.000 meter. Enggak, 2.000 meter dengan harga berapa per meter? 65 juta, Bapak Ibu sekalian. 65 juta. Artinya apa? Ada momen, ada. Itu gimana? Itu lewat semuanya beriklan. Ya, next. Nah, tantangan broker properti dalam 5 tahun ke depan, perubahan dalam permintaan dan preferensi konsumen, pengaruh teknologi dan digital, persaingan yang meningkat, fluktuasi ekonomi dan suku bunga, perubahan demografi dan gaya hidup. Generasi milenial dan Gen Z yang semakin mendominasi pasar pembeli properti akan lebih solusi properti yang lebih fleksibel dan terjangkau dan terhubung dengan teknologi. Nah, saya cerita, ini buat clue buat teman-teman semuanya. Jujur, untuk baik daya beli yang 1,5 M ke bawah, ini yang mendapatkan tantangan. Apalagi yang di bawah 1 M. Saya dapatin bahwa kenapa? Karena saya handle project juga. Jadi dari penjualan 15 sampai 20 unit, Bapak Ibu sekalian tahu gagalnya berapa banyak? 40%. Kenapa? Call 5, hapus buku. Bapak Ibu tahu sekalian, ini khusus pemain primary tahu hapus buku. Hapus buku itu adalah hutang yang tidak terbayarkan, itu dihapus oleh bank dan itu menjadi record daripada di BI checking nanti.
Call 5 itu mereka sudah macet. Nah, artinya apa? Konsumen saat ini yang di bawah 1 MR itu resiko yang ini adalah non-bankable, Bapak Ibu sekalian. Khusus yang primary. Kalau secondary kan harus ada DP 10-20% ya. Jadi kalau pemain secondary mungkin nggak ada masalah karena harus keluarin DP. Tapi kalau primary itu kan biasanya cuma kalau hampir semua di Jabodetabek itu minimum 5 juta langsung akad. 5 juta langsung akad dan biaya-biaya semuanya dikapok semuanya. Akibatnya apa? Semua orang pengen beli rumah, tetapi non-bankable. Datanya nggak ada. Kenapa? Karena lifestyle. Kebanyakan itu cicilan mobil, pinjol, peleter. Itu yang jadi masalah yang terbesar saat ini. Itu adalah salah satu tantangan kita untuk pembelian primary. Ya. Oke, next. Strategi prinsipal kantor broker properti agar tetap kompetitif dalam 5 tahun ke depan, adopsi teknologi dan digitalisasi. Sebenarnya kalau Anda belajar dengan adopsi teknologi dan digitalisasi, itu sebenarnya dengan adanya ChatGPT, dengan adanya DeepSeek, itu udah menolong sekali. Anda tidak usah banyak pikir untuk bikin caption konten. Anda tinggal datang ke ChatGPT, tolong buatkan konten begini-begini, itu langsung keluar, Bapak Ibu sekalian. Mudah, itu dipermudah. Kedua, pengembangan tim yang terampil dan adaptif. Ibaratnya tetap di bisnisnya kita ini harus selalu rekrutmen dan tahan kepada proses. Sampaikan, jujur namanya marketing itu semuanya pengen instan, betul nggak? Pengen cepat. Kalau bisa komisi yang dari tadi 3% yang diterapkan oleh asosiasi, udahlah, karena udah di depan mata mau dijual, udah terjadi mau kejual, udahlah komisi 1,5% nggak apa-apa. Saya katakan sayang. Kenapa? Kalau kita bisa berikan servis yang terbaik, sebenarnya komisi 3% itu di tangan kita. Sabar. Kalau kita sabar, kita pasti dapat yang terbaik. P-nya itu. Oke, inovasi dalam pemasaran. Inovasi dalam pemasaran bagaimana? Bangun satu timnya kita, saya di kantor. Walaupun saya hari ini ada di sini, tetapi saya tetap maintain timnya saya. Saya menanyakan, minggu ini udah berapa listing yang kamu dapatkan? Saya harus maintain timnya saya. Kenapa? Namanya marketing, kalau tidak diingatkan dia akan lupa, lost. Saya harus mengingatkan selalu kepada timnya saya. Mimpinya dia. Di awal tahun kita set target. Yuk, ini adalah mimpinya kamu. Kamu harus dapat. Kamu harus achieve. Nah, ini yang harus kita remind. Dan juga jangan punishment. Kita harus belajar mengencourage. Setiap orang itu suka dipuji. Betul apa enggak? Bapak sukses, hebat lu, luar biasa. Setiap manusia itu, saya pun juga suka dipuji. Itu menjadi satu modal kita, membangkitkan semangat daripada timnya kita. Walaupun kadang-kadang tidak produktif, tapi pada saat kita puji, wah, bos gua memberikan semangat. Nah, itu adalah salah satu modal daripada kita. Manfaatkan media sosial. Tetap, misalnya, Pak, saya orang konvensional, saya tidak tahu TikTok, saya tidak tahu ini. Kita belajar. Kita belajar bagaimana kita cari tim kita yang bisa membangkitkan bahwa dia bisa menjadi influence untuk teman-temannya yang media sosial. Kita harus dapat, ya kembali lagi, rekrutmen lagi. Next, meningkatkan efisiensi operasional. Nah,
Efisiensi operasional ini semuanya pengen untung kan? Kembali lagi, kita harus tetap mengingatkan timnya kita bagaimana target yang harus dicapai di tahun 2025. Di remind, namanya kalau orang tidak pernah remind, tidak pernah ini, dia tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan mencapai bawah standarnya kita. Jadi efisiensi dalam operasional ini adalah manage daripada cost daripada operasional kantor juga dalam marketing itu. Dia kita kasih iklan, harus dia mungkin achieve-nya berapa, harus ada target. Nah ini ada KPI-nya juga yang harus kita susun bersama dengan timnya kita. Oke, kolaborasi dengan mitra yang strategis. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa saya bersama timnya saya lebih baik saya melakukan kobrol daripada saya tidak jualan. Tapi kita kan udah sepakatin, kalau yang dikobrolkan dengan siapa? Dengan kalau bisa sesama member R&D, apalagi yang kasih komisi yang 3%. Kalau dengan pembagian 90-10 lebih baik kita cari sama teman-teman kita yang lain. Ini kolaborasi ini sangat penting, dan di dalam kolaborasi ini jangan sampai kita sikut-sikutan. Kenapa? Ya jujur, ya di industri ini pasti banyak lika-likunya lah. Apalagi berbicara komisi, ya kembali lagi saya katakan bahwa saya ingatkan kepada teman-teman, lewati proses. Kalau kita bisa maju karena proses dan kita sukses karena proses, itu beda daripada kita maunya cepat, kita mau cut aja. Komisi segini kita halalkan semuanya, tapi kembali lagi by the end akhir tahun, aduh, omset kantor saya cuma segini ternyata. Jadi yuk kita bangun semangat kerja daripada kolaborasi ini, kita berintegritas, kita membangun keprofesionalan dan membangun bisnis ini yang beretika, jangan cut apa gimana. Ya, kalau namanya perpindahan marketing, yuk kita bicara antar kantor. Kenapa? Karena saya percaya di sini semua teman kan, kenal kan? Artinya apa? Lebih mudah lagi. Saya membiasakan di kepengurusan saya di DKI, kalau sampai ada yang membuat yang ibaratnya tidak enak, saya biasanya datang, bro, jangan dong, lu kan gak mau digituin, ya lu jangan gituin orang. Oh enggak, gini, semuanya itu bisa dibicarakan Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena ini kembali lagi kita tidak bukan yang menghakimin apa gimana, tapi kita mau maju bersama. Setuju apa enggak? Kalau kita punya semangat mau maju bersama, saya yakin rezeki Bapak Ibu sekalian itu tidak akan pernah terbuka. Pasti ada jalan. Di sini ada 122 kantor. Saya percaya pada saat kita punya mindset yang sama, mau mengalami proses yang sama, kita mau melihat tujuan kita sama, saya yakin 122 kantor ini akan mengalami satu kesuksesan. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, next. Broker properti adalah ujung tombak penjualan properti. Industri properti tidak lepas daripada peran broker properti. Setuju apa enggak? Setuju. Karena saat ini developer membutuhkan kita. Karena sudah terbukti bahwa penjualan daripada developer itu, kalau dulu pakai in-house, betul ya Pak ya? Sekarang agent yang ujung tombaknya, betul ya Pak ya? 70% itu ada di penjualan di agent saat ini. Dan developer besar di Jabodetabek itu pasti memanggil agent. Kenapa? Karena dia tahu tenaga marketing yang paling kreatif itu adalah agent. Next.
Nah, ini optimis ekonomi industri tadi sudah sampaikan, pemerintah, relaksasi pajak, developer, bank, R&D, ya. Ini oke, next. It's time to buy property. Kalau kita punya sama-sama slogan ini, it's time to buy property kepada ini, saya percaya dreamnya kalian untuk menjadi kantor yang sukses itu akan tercapai. Jangan ada satu pesimis di dalam pikirannya kalian, tetapi bangun satu optimisme. Next. Thank you. Semoga yang singkat padat ini bisa menjawab daripada ini, tetapi saya buka, mungkin ada yang nggak jelas. Pak, ini bagaimana begini? Mungkin ada ruang tanya jawab. Buat Abim, ada? Terima kasih Pak Clement untuk semua penjelasannya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan untuk Bapak Clement atau seputar R&D yang Bapak Ibu ingin ketahui, atau semuanya sudah dikupas tuntas sama Pak Clement, jadi udah pakai komplit ya, semua udah kenyang semuanya. Ya. Oh iya. Ya Pak. Saya Jason dari Sentri Twitter. Iya. Mungkin mengenai regulasi, apakah masyarakat bisa menjual atau transaksi langsung ya biasa kayak gitu jual beli tanpa melalui broker properti? Apakah mungkin topik itu sudah dibahas? Oke. Ya. Ini adalah proses yang mungkin yang harus kita lewati, bahwa kita tetap harus berjuang semuanya, jual beli itu harus lewat agen yang berlisensi. Saya punya mimpi bahwa ini kita realisasi seperti di Singapura, Malaysia, Australia, bahwa semua yang bisa menjual properti itu adalah properti agent yang berlisensi. Saat ini kan proses nih, PP 5, revisi apa semuanya, ini butuh proses. Tetapi itu adalah mimpi idealnya yang mungkin kita akan harapkan bersama. Tolong, saya yakin kalau kita bersatu, kita solid, ini pasti akan terjadi. Ya, oke. Terjawab sudah Pak Jason ya, saya juga berharap ya Pak, salah satunya semoga di bawah kepemimpinan Pak Clement ada perubahan besar di R&D, tiba-tiba muncul satu aturan bahwa semua jual beli harus melewati agent property gitu ya Pak. Terima kasih Pak Clement. Teman-teman ada pertanyaan lain? Mungkin terakhir Pak Clement, sebelum ini ada pesan khusus terakhir mumpung masih sini dengan teman-teman dari DPC Bandung Raya. Pesan terakhir dari R&D dukungannya saat ini. Oke. Pesan terakhir khusus penutup sebagai penutup. Bila mana hari ini kita ada di sini dan ini semuanya adalah member voter, pemilik kantor semuanya. Yuk kita jaga bisnis ini untuk yang profesional dan beretika. Jangan kita halalkan segala cara, masalah komisi, masalah ini. Kembali lagi, kita pun juga tidak mau dijegal komisi, transaksi apa gimana, kan kita nggak ada mau. Tetapi kita kan iklim berbisnis yang beretika, yang profesional. Karena saya percaya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Semuanya ada di tangan kita semuanya. Bukan merupakan Francis untuk waktunya. Terima kasih Pak Clement. Oke nih, kayaknya udah pada ngantuk semua Pak Abe. Saya butuh hadiah Bu Novi. Gimana kalau Saya butuh uang, butuh komisi. Gimana kalau kita kasih yang segar-segar Pak? Tapi wajib ada di sini ya, namanya Bu Novi. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan ada door prize. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat siapa yang beruntung untuk mendapatkan door prize di hari ini. Gimana aturannya Pak Abe? Aturannya sebelum itu mungkin untuk Bang Sieminya itu untuk bersiap-siap untuk menyambut sebentar ya, sambil bersiap-siap kita bagi door prize dulu ya. Bang Sieminya udah siap? Oke. Nah sekarang balik ke hadiah lagi Bu Novi. Hadiahnya ini
voucher $500.000. Ada dolarnya nggak? Atau emas lagi naik? Saya mau kalau gitu maaf ya. Oke, jadi untuk kita mau dari yang terkecil dulu Bapak Ibu. Yang terkecil kita punya voucher Jogja Rp150.000. Nanti boleh kita lihat ya Pak Abe ya. Ya, Siapakah betul. yang beruntung mendapatkannya? Kita putar sama-sama. Aku tadi mau bawa kecil. Pemenangnya wajib ada di ruangan ya. Kalau ada di ruangan bisa diwakilkan. Selamat datang Francisco Remo Prioritas. Ada nggak Francisca? Ibu Franciscanya ada? Kevin, Mbak. 1 hangus, 2 hangus, 3 hangus. Ganti lagi, putar balik rumah. Cepat sekali ya hangusnya. Pak Abe semangat banget ngomong kampusnya. Soalnya saya nggak bisa menang Bu Novi. Nggak boleh dong. Boleh Pak Asep kalau saya, kalau Abe nggak boleh. Tetap ya kalau urusan duit cewek nomor 1. Sekali. Hansel Surawan saya terima KBP. Ada nggak Hansel? Wah, sudah terima. Next, putar lagi langsung. Kayaknya waktu itu lebih 10 detik biar cepat nanti. Operasi yang selalu ditunggu-tunggu di dalam acara. Sekretaris saya sebelumnya ya, untuk Pak Tatang untuk maju ke depan, untuk duduk dulu di depan, nanti kita foto bersama. Nanti foto yang lain Pak Tatang. Dokumentasi nanti boleh di. Selamat untuk Pak Tatang. Next, bunga kita lanjutkan pemenang kedua. Pak Tatang mendapatkan voucher Jogja senilai Cherry, cherry. Bapak Ferry SAP, benar? Pak Ferry nanti maju ke depan ya. Oke, bersama Pak Tatang. Nanti setelah ini kasih sebar semua pemenang ya. Next, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah pemenang dengan voucher senilai Bu Novi. Rp200.000. Oh, makin lama makin gede ya Bu Novi. 150, 200.000. Untuk Pak Ferry boleh maju ke depan Pak Ferry. Buat pemenang buat siap-siap di samping panggung untuk nanti kita foto bersama dan diserahkan hadiahnya oleh dari Pak Clemon. Erik, tadi ada dari Six Property. Adakah Pak Erik? Pak Erik ada? Oh ada. Oke, selamat kepada Pak Erik dari Six Property. Next, bunga kita lanjutkan dengan hadiah berikutnya adalah untuk pemenang untuk segera maju ke depan untuk berfoto bersama ya. Sekarang berapa nih Bu Novi hadiahnya? Pak Geri dari JN Property. Hadiahnya berapa nih Bu Novi sekarang? Pak Geri yang ketiga ya, Pak Geri dapat 200.000. Nah, Pak Be, kita punya 2 hadiah terakhir, tapi sebelum itu baru saya dapat sedikit surprise nih Pak. Ya. Katanya ada sedikit tambahan, ada 5 tambahan door prize lagi untuk mini gold dari Grand Pangandaran. Bukan Pak Boas dari JN Pangandaran atas support-nya. Oke, sebelum voucher yang 2 kita keluarin, Pak Be, Ya.
Pak Geri nggak ada. Oh, mohon maaf. Oh, Pak Gerinya nggak ada. Pak Geri. Itu ada. Ada Pak Geri. Bunga, nggak boleh gitu bunga. Gue sadar Pak Geri, biar Pak Gerinya balik lagi, biar yakin menangnya Pak Geri. Oke Pak Geri ada. Sebelum 2 voucher terakhir yang kita punya 2 voucher terakhir Apa itu, Pak Geri? masing-masing 500.000 voucher MAP Pak Geri. Oh, nanti terakhir kita simpan ya. Jadi pastikan nanti waktu makan malam, sambil makan malam kita akan undi aja ya. Nanti sambil makan malam, dipotong maju lagi buat ini, buat voucher terakhir. Sebelum itu kita mau bagiin dari Grand Pangandaran ada mini gold. Mungkin boleh bunga ada 5 ya Pak ya? 5 ya. Boleh diputar ini untuk 5 orang dari Grand Pangandaran. Wah, makin melek lagi tiba-tiba ada surprise yang juga tahu nih tiba-tiba ada hadiah tambahan dari Pak Bos. Jangan datang. Siapa yang menang? Yang dia aku dari Caraka Property. Oh ada, selamat pada Bu Dia. Selamat Bu Dia. Bapak dan Ibu yang sudah dipanggil namanya dan sudah menang boleh maju ke depan. Kalau nggak maju ke depan nanti hadiahnya saya wakil ke BBM. Buat saya ya wakilnya. Harap terus dengan MC ngasih hadiah pertandingan. Boleh next Bu. Langsung kita lagi untuk pemenang ketiga. Buat tema kita tadi hadiahnya apa tuh Novin dari Grand Pangandaran? Mini gold. Ini go. Henry Setiawan dari BAP Property. Begitu dari BBM Property ada. Ada. Oh ada, selamat kepada Pak Henry. Sudah 2 orang, sisa 3 lagi siapa yang beruntung? Ada 5 baru 2 Pak. Oh, banyak banget ya. Ya, 3 lagi. Yang dapat Grand Pangandaran lagi lah. Ini yang menang ini untuk juara loh ya, jadi populasi awas. Yang menang ini untuk juara loh. Sylvia Agustina dari Startup Property, ada Ibu Sylvis? Sylvie dari startup. 1 hangus, Gak ada. 2 hangus. Oh ada. Maaf kalau salah dia saya begitu. Selamat kepada Bu Sylvis dari Startup Property. Maaf ya Bu Sylvis. Dua lagi. Biasanya Pak Tobi suka menang aja di selama hari ini. Pak Anton dari ASEAN Asia. Ada Pak Anton? Safir Mas ASEAN? Dari Safiana. Tidak ada ya. Oh, selamat kepada Pak Anton. Kalau diingat ya nama-nama yang tadi mendapatkan mini gold dari Grand Pangandaran. Sudah dilakukan oleh Bunga ya, saya dipecat. Oke. Berarti sisa berapa lagi Pak Abe? Satu lagi. Sisa 1 lagi. Ingat tadi yang menang dari Grand Pangandaran adalah minimal PKS dulu ya. Selamat kepada Ina Femina Adrian Adam Promet. Ada? Woi ada, selamat kepada Bu Ina. Oke. Selamat kepada para penang. Atau terakhir aja ya fotonya atau dari Bang Siapin ya sudah siap? Boleh yang tadi mendapatkan boleh maju dulu ke depan. Oh maju foto dulu aja ya. Dari Pak Ferry, kemudian Pak Eri, Pak Tata. Buat semua pemenang untuk bisa maju ke depan. Pak Tatang, Pak Ferry, kemudian Pak Erik dari Swiss Pro, Pak Giri, kemudian dari Pak Ada dari Budia, Pak Hendri BAD, Ibu Sulfis, Pak Anton SM, Asen dan Ibu Ina. Mungkin yang dari Pangandaran dulu ya, yang dari Pangandaran nanti diserahkan oleh Pak Buas, yang dari pemenang voucher akan diserahkan oleh Pak Clement dan Pak Adi untuk di depan juga ya.
Dari Grand Pangandaran dan untuk Budia, Pak Henry, Bu Sulkis, Pak Anton dan Ibu Ina ada di kiri panggung. Kemudian pemenang voucher Pak Tatang, Pak Ferry, Pak Erik dan Pak Giri di sebelah kanan panggung. Udah, langsung nanti. Foto banget. Ini yang dapat. Ini Pangandaran. Yang dapat emas. Ini iya. Mini gold ya. Ini Pak Boas ada di Gold. Ini mohon diingat Pak Boas muka-mukanya. Senyum-senyum hadiahnya dari Pak Boas. Pak Boas mungkin di tengah aja ya biar bagus di kiri kanannya nanti. Pak Boas di tengah sebagai sponsor kita utama pada siang hari ini atau sore hari ini. Lebih rapat lagi semua. Oke, siap. Senyum. 1, 2, 3. Senyum lebih lebar lebih. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan buat Pak Boas. Untuk yang mendapatkan voucher khusus boleh bersiap. Ada apa namanya? Yang mendapatkan voucher silakan. Dapat villa akses. Ini mungkin diwakili oleh Pak Clement, boleh di depan untuk menyerahkan sebagai simbolisasi. Nggak simbolis sih, boleh dalam-dalam. Pertama tadi untuk Pak Tata. Pak Tatang. Oke, dipoto dulu, dipoto. Oh, mau satu-satu. Kita bertanya Pak Tatang. Pak Ferry dari SAP Property. Dari sebelahnya Pak Tatang. Lagi bisa foto sama Pak Ini sebelahnya Pak Tatang. Ketiga Pak Ferry. Sesuai urutan. Tapi kalau bagian hadiah itu melek semua. Ya. Terakhir Pak Giri dari CFO. Pak Clement di tengah untuk foto banyak sekali lagi terakhir dengan Pak Clement dari. Ini foto dengan Pak Clement ini langka sekali loh. Pak Clement ini sibuk sekali ya. Keliling-keliling DPD satu Indonesia. Tangannya mungkin boleh alibi kali ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tahan sampai besok. Siap, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Clement, terima kasih kepada teman-teman. Selamat untuk semuanya. Sebelum kita makan, izinkan Terima kasih ya, untuk siang ini.